Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia lagi terhormat, yaitu bulan Ramadan yang senantiasa selalu dirindukan kedatangannya dan disayangkan kepergiannya. Bulan yang datang dengan berjuta berkah dan maghfirah yang akan membersihkan noda-noda dalam jiwa sang pendosa. Ramadan adalah kekasih hati. Ia bagaikan darah segar yang membangkitkan kembali semangat yang mulai mengendur. Hanya orang fasik dan zolim yang mengabaikan kehadiran bulan Ramadan. Bahkan mereka mencela, membenci dan menganggapnya sebagai penjara jiwa yang mengekang hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Pertanyaannya sekarang adalah, bagi hamba Allah yang mencintainya, sudahkah kita siap dalam menyambut datangnya bulan Ramadan? Jika para sahabat telah mempersiapkan diri 2 bulan sebelum Ramadan tiba, maka kita yang tinggal hitungan hari mengakhiri bulan Sya'ban ini sudah sepantasnya lah untuk segera mengevaluasi persiapan kita menghadapi Ramadan kali ini. Sejauh mana penilaian kita secara pribadi bisa membuat Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid At-Taqwa, Gedung Balai Kota Bogor, Jalan Mayor Oking, Bogor Tengah, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu nikmat yang amat sangat besar apabila saat ini Anda yang sedang menyaksikan Damai Indonesiaku. Sesaat lagi insya Allah kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita sedang menghitung seberapa lama Allah memberikan umur bagi kita dan seberapa banyak kita mengisi kehidupan dengan kegiatan dan amalan-amalan yang baik. Ketika kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, apa yang semestinya kita lakukan? Itulah yang menjadi tema bahasan kita, persiapan dan kiat dalam menghadapi bulan suci Ramadan bersama guru-guru kita Ustadz Das'ad Latif yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ustadz Khalil Nafis yang insya Allah nanti akan membahas tema kita. Ya Kiai, sebagai mukodimah, kita perlu bersyukur karena tanpa terasa kita dipertemukan di bulan Ramadan untuk tahun ini. Lantas bentuk syukur yang paling nyata dipertemukan bulan ini seperti apa, Kiai? Ya, salah satu bentuk nikmat Allah yang kadangkala kita lupa adalah nikmat umur. Coba kita berenung, tahun kemarin, Ramadan kemarin, coba kita ingat-ingat masjid sepertinya tahun lalu masih ada. Sekarang kawan kita, tetangga kita, rekan kita kerja, tahun ini sudah tidak ikut tarawih bersama kita, tidak ikut puasa bersama kita. Nah, alhamdulillah Allah memberikan izin berupa umur panjang sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan. Pemirsa yang saya hormati, salah satu bentuk kesyukuran itu adalah bergembira menyambut Ramadan, tidak sekedar bergembira, lalu kita manfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya memperbanyak amalia Ramadan. Dan bukan cuma memperbanyak amalia Ramadan, kita tingkatkan kualitasnya. Gimana cara meningkatkan kualitasnya? Rasulullah memberikan tips. Salah satu di antaranya adalah anggaplah ini sebagai Ramadan terakhir, dan biasanya ketika kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir, maka kualitas ibadah kita lebih khusyuk dan kualitas ibadah kita lebih sempurna, bahkan semangat kita untuk beribadah jauh lebih besar. Menjaga amalan adalah berbicara tentang konsekuensi kita konsisten dalam menjaganya. Konsisten bukan perkara mudah, Kiai. Artinya bisa jadi Ramadan tahun sebelumnya kita lebih bagus dan ternyata ini kita malah turun, Kiai. Nah, bagaimana kita menjaga pada level istiqomah, Kiai? Nah, salah satu bentuknya untuk memelihara keimanan, iman itu kan fluktuatif, naik turun. Makanya salah satu cara memelihara itu, satu dengan memperbanyak dakwah, acara seperti ini harus kita galakkan. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga adalah membiasakan diri berdoa kepada Allah
Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan petunjuk dalam hati hamba. Karena tanpa hidayah dan pertolongan oleh Allah, biasanya kita beriman tahun lalu, malah tahun ini menurun keimanan kita. Masya Allah, Ya. naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap konsisten, Kiai. Nah, Kiai, di segmen-segmen ke depan nanti kita membahas salah satunya adalah taubat. Ya. Bulan suci Ramadan adalah salah satu pesantren kilat yang Ya. menyediakan waktu sebesar-besarnya untuk bertobat, Kiai. Masya Nah, Allah, mungkin ya. bisa dijelaskan sedikit, Kiai. Ya, seolah-olah Allah ingin berfirman kepada kita, Dasaat, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat. Nih, saya kasih kau 1 bulan untuk mendelete. Dipaksa itu ya kita ya. 1 Wajib. bulan ini saya berikan kamu masa, waktu untuk membersihkan kesalahanmu yang Masya 11 bulan ini. Allah. Maka merugi orang-orang yang menjumpai Ramadan, diberikan umur yang panjang memasuki Ramadan, lalu tidak memanfaatkan dengan banyak bertobat. Ya. Nah, kita entar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Amalan-amalan seperti apa yang perlu kita persiapkan pada saat Nah, ini? inilah yang nantinya akan kita uraikan, amalan-amalan apa saja, apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, generasi-generasi pertama, generasi kedua dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita akan menguraikan amalan apa yang Rasulullah lakukan menyambut Ramadan dan amalan apa yang Rasulullah lakukan ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan setelah bulan suci Ramadan, bagaimana bentuk output orang yang telah sukses dalam melampaui bulan itu suci yang Ramadan? disampaikan tadi. Ini Masya Ramadan Allah. adalah pesantren kilat Pesantren selama sebulan. kilat, Nah, biasanya pesantren itu faedah dan manfaatnya bukan pada saat dia pesantren, bukan pada saat dia kursus, tetapi faedah dan manfaatnya kita lihat pasca setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan kelihatan Ya, di situ. ya, di situ kita siapa lihat yang efeknya. berpura-pura puasa dan siapa yang benar-benar berpuasa Ya, di ya. situ. Baik, Kiai, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Ustadz Khalil juga nanti tentang rahasia bulan suci Ramadan dan bagaimanakah Allah akan memanfaatkan atau memaafkan maksud saya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjemput bulan suci Ramadan. Bukankah sudah dijanjikan kepada kita siapa yang memasuki bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan amalan yang sungguh-sungguh, Allah akan menghadirkan kita sebagai manusia yang terlahir kembali bersih daripada dosa. Tetaplah bersama kami, Damai Inisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu saya lihat di kampung, beliau jika ingin kedatangan tamu, beliau segera berbenah diri.
rumah dibersihkan, spray tempat tidur diganti, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Untuk apa? Menghargai dan memuliakan tamu yang akan datang. Dan memang begitulah mestinya umat Islam dalam menyambut dan memuliakan tamunya. Insya Allah dalam hitungan beberapa hari yang akan datang, umat Islam akan kedatangan tamu. Tamunya bukan presiden, tamunya bukan wali kota, tamunya bukan kepala daerah, tapi tamunya adalah bulan penghapus dosa. Tamunya adalah bulan di mana pahala sunnah dinilai seperti pahala wajib. Tamunya adalah bulan di mana segala ibadah-ibadah dicatat sebagai amal mulia. Bahkan bulan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Siapa gerangan tamu kita? Dialah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, sekaitan dengan tadi, dalam agama dijelaskan, man faraha ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu, bonus akan datang. Subhanallah, sekedar bergembira saja telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan, bagaimana yang dimaksud bergembira? Apakah bergembira itu kita bakar petasan? Apakah bergembira itu kita ambil band, lalu kita main karaokean satu komplek? Apakah bergembira itu kita ke pantai, yang istilahnya orang di Makassar minggu terakhir, dia ke pantai akhirnya tenggelam? Terharu betul. Tentu bukan itu yang dimaksud bergembira. Bergembira di sini adalah menyambut Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Pertanyaan kemudian, bagaimana Rasulullah bergembira menyambut Ramadan? Inilah yang kita akan uraikan pada segmen pertama ini. Rasulullah SAW, beliau ketika ingin memasuki Ramadan, yang pertama dan utama beliau lakukan adalah silul arham, menyambungkan persaudaraan. Itulah sebabnya ya, ada tradisi di daerah saya di Sulawesi Selatan, ketika mau masuk Ramadan, itu orang-orang yang ada di kota, ya perantau-perantau, apakah dia merantau karena nuntut ilmu, apakah dia merantau karena cari pekerjaan, begitu mau masuk Ramadan, lisu maketeni puasa. Kembali ke kampung untuk sekedar makan sahur bersama keluarganya, makan sahur bersama ibu bapaknya. Setelah itu hari kedua Ramadan balik lagi ke kota untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan ini tidak disalahkan. Dan ini sangat baik. Ketika mau masuk Ramadan, sambungkan persaudaraan terutama kepada saudara kita, sesama muslim, tetangga kita yang kira-kira gara-gara pengaruh politik, gara-gara bisnis, gara-gara anak kita, lalu kita bermusuhan. Tidak saling bicara dengan tetangga. Maka jelang Ramadan ini harus kita datangi, minta maaf kepada dia, lalu kita menyambungkan kembali persaudaraan yang putus. Kenapa? Karena orang yang memasuki Ramadan, lalu tetangganya musuh, teman kantornya musuhan, teman bisnisnya musuhan, sah puasanya, sah tarawehnya, sah sholatnya, sah zakatnya, sah sedekahnya, tapi tidak dicatat di buku amalnya. Kenapa? Karena Nabi jelaskan, siapa yang memutuskan persaudaraan lebih dari 3 hari, falaisa minni, bukan umatku. Begitu pentingnya orang yang bermusuhan menyambungkan persaudaraan ini, sehingga setiap Jumat tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kenapa sih orang yang mau masuk Ramadan harus menyambungkan persaudaraan? Karena amal-amal kebaikannya
tidak akan tercatat di buku amalnya sebelum dia menyambungkan persaudaraannya yang putus. Logika sederhananya, bahasa gampangnya, contoh. Ibu bapak pergi ke bank nabung, bawa duit 1 juta. Nyatakan kepada customer service-nya yang terima duit, "Dek, nih duit saya mau tabung 1 juta. Sudah diambil duit kita, sudah diambil kita punya duit 1 juta, tapi tidak masuk rekening." Inilah orang yang pahalanya banyak di bulan suci Ramadan, tarawehnya lancar, tahajudnya lancar, puasanya lengkap, tapi musuhan seluruh tetangganya, maka amal ibadahnya tidak dicatat di buku amal kebaikannya. Kapan dia baru dicatat? Nanti setelah dia menyambungkan persaudaraan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One yang pertama. Ini yang pertama harus dilakukan. Apa itu? Sambungkan persaudaraan. Yang kedua, nuntut ilmu. Belajar, baca buku. Yang berkaitan dengan apa? Fikih-fikih puasa. Berapa banyak nanti kelak puasanya tidak mendapat apa-apa. Hanya mendapat lapar dan dahaga kata Nabi. Kecuali hanya mendapat lapar dan dahaga. Tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala kecuali apa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Dia puasa tidak mengetahui fikih tentang puasa. Dia puasa gosipnya jalan. Puasanya tapi suka download yang tidak bagus. Akhirnya apa? Puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, sementara nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah belajar, belajar dan belajar. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi apa yang semestinya kita persiapkan baik-baik dalam memasuki bulan suci Ramadan. Pemirsa, seperti yang kita pahami bahwa menurut perhitungan Allah, siklus kehidupan manusia berlangsung selama 12 bulan. Tentu saja dalam perjalanan hidup 12 bulan dipastikan makhluk yang disebut dengan manusia pasti melakukan kesalahan. Memang benar, di setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Tetapi Allah menyediakan waktu khusus yang disebut dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan dibukanya pintu tobat. Lantas bagaimanakah dan apa yang dimaksud dengan tobat? Kita akan tuntaskan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Abaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang ingin menyatakan dosa kepada Nabi. Ya Rasulullah, rajam saya. Rajam itu ibu dipendam, dikubur, ditanam sampai di leher, lalu dilempari satu kampung sampai meninggal. Ya Rasulullah, rajam saya telah berbuat zina. Nabi lalu berkata kepada perempuan ini, kau kembali dulu
besarkan, lahirkan bayi yang ada dalam kandunganmu. Nanti setelah lahir bayi itu lalu kau datang, saya rajam. Kembalilah perempuan ini. Setelah melahirkan, datang lagi. Ya Rasulullah, rajam saya. Lebih baik saya dihukum di dunia daripada saya dihukum di akhirat. Nabi lalu bersabda, besarkan dulu bayi itu, nanti setelah mandiri lalu kau datang, saya rajam kau. Setelah besar dan mandiri, datang lagi perempuan ini. Ya Rasulullah, saya telah membesarkan bayi ini. Saya telah mengurusnya dengan baik dan sekarang dia sudah bisa mandiri menjadi orang besar. Rajam saya ya Rasul. Rasulullah lalu bersabda dan berkata, ketahuilah Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu karena upayamu yang sungguh-sungguh untuk bertaubat dan melahirkan serta membesarkan bayi yang kau kandung. Pemirsa TV One yang saya muliakan, bulan suci Ramadan salah satu keistimewaannya, salah satu kemuliaannya adalah bulan penghapus dosa. Maka di bulan suci Ramadan ini hal yang mendasar dan mutlak kita perbanyak adalah bertaubat. Lalu yang jadi masalah, tidak sedikit saya ditanya sama jamaah, Ustadz, saya mau bertobat ini kasihan, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Inilah pentingnya ilmu. Nah, bertobat itu ada dua caranya. Yang pertama, taubat bilizan. Taubat dengan cara apa? Memperbanyak kalimat-kalimat taubat. Yang sederhana, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Mau panjang sedikit, sambung dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Terlalu panjang Ustadz, boleh yang agak pendek. Cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustadz, cukup astaga, astaga, astaga. Nggak boleh astaga main-main saja ya. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Itu yang disebut taubat bilizan. Jadi mungkin jelang Ramadan, jelang buka puasa, kan ada kebiasaan kita jelang Ramadan. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu jelang puasa, jelang buka. Kenapa? Jelang buka puasa itu saat doa-doa yang mustajab. Dengan catatan supaya khusyuk istighfarnya jangan istighfar di depan makanan. Bayangkan seharian kita lapar, tiba-tiba jelang buka di depan makanan istighfar. Saya yakin mulutnya istighfar, hati dan pikirannya sama makanan, bukan kepada Allah. Nashhadu Allah ilaha illallah, agar-agar diambilnya. Wa nastaghfirullah, pisang hijau. Nas'al haridaka wal jannah, nasi kuning. Gimana mau khusyuk? Jadi jangan biasakan istighfar depan makanan. Kenapa? Bukan salah, bukan dilarang, tapi mengurangi khusyuk istighfar kita. Ini yang pertama, tobat bilizan. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah taubat. Gimana caranya sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang biasa. Sama dengan salat yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 5 menit, sudah boleh. Ibu tidur jam 12. Jam 12 10 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Itu tahajud. Kalau hajat, niatnya hajat. Waktunya kapan saja ibu mampu. Yang penting bukan waktu haram. Tapi kalau sholat taubat, Rasulullah menganjurkannya, Rasulullah mengamalkannya lepas maghrib nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sampai 6. Maknanya boleh 2. Bagus 4, lebih bagus lagi 6. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa qalbu. Niat itu bahasa hati. Tanpa dilafazkan sah. Ibu baru wudhu. Ada dalam hati, saya mau sholat taubat. Itulah niat. Pernah ke Tanah Suci? Coba lihat orang Arab kalau di masjid. Masuk masjid kan? Masuk masjid, jalan-jalan-jalan, berdiri langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu Pak. Salli. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa shollinya Ustaz. Sholli tidak harus diucapkan ya.
Boleh dalam hati seperti ini. Saya niat sholat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai itu baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah, baca surah pendek sunnah. Tidak baca surah pendek pun sah. Rakaat pertama selesai, naik rakaat kedua, lanjutkan seperti yang tadi. Selesai itu kapan tobatnya? Saat sujud terakhir. Ulama ada yang mengajarkan tidak boleh dilafazkan, ada juga yang mengatakan silahkan lafazkan. Kenapa? Saat paling terdekat, hadis qudsi jelaskan, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon pada saat sujud. Dengan catatan ada ulama yang melarang dilafazkan, dalam hati saja. Ya Bu, jadi kalau mau bertobat, sampaikan apa judul dosa kita. Ya Allah, maafkan saya. Tadi saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun pegang saya, akhirnya baku pegang-pegang. Maafkan saya Allah. Yang lebih penting dari itu, garis bawahi, kasih bols, cetak miring. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Karena kadangkala taubat hari ini, besok dia ulang. Taubat lagi, dia ulang lagi. Inilah yang disebut taubat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil taubat? Taubat Pak, saya tidak mau lagi menghalalkan. Taubat ampun, saya ini terakhir saya hamil. 5 bulan kemudian, hamil lagi padahal sudah taubat. Jangan taubat seperti itu. Nah, Ramadan kali ini perbanyak taubat. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak dan lazimkan sholat sunat taubat. Daripada balik ke rumah, nonton sinetron yang tidak ada faedah, nonton film yang tidak ada guna, yang mengotori hati dan pikiran kita, mending selesai buka puasa, datang ke masjid lebih awal, nunggu isya, sholat sunat taubat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 6. Lepas itu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya. Ya Allah, hilap hamba ya Allah. Mana lagi hamba mohon doa, kemana lagi hamba mohon ampun kecuali kepadamu. Karena engkaulah Tuhan hamba, maka ampuni dah hamba. Dan yang lebih penting, jangan engkau biarkan hamba larut dan menikmati dosa itu. Pemirsa TV One yang saya muliakan, sangat merugi orang yang memasuki Ramadan lalu tidak memperbanyak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir besar dosa saya. Dalam Allah jelaskan, you berdosa, dasat, kau punya dosa. Dosamu penuh langit dan penuh bumi. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Dan Allah dengan manusia beda. Kalau bapak dosa sama saya, lalu datang minta maaf, saya maafkan tapi tidak ikhlas. Ustadz, maafkan saya. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Tapi Allah, kita tipu Allah 11 bulan. Kita maksiat sebanyak-banyaknya. Lalu kita datang bertobat dengan sepenuh hati. Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kalian hambaku yang bertobat kepadaku. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika seorang ibu mengaku dosa kepada Nabi dan minta untuk dirajam. Tetapi justru karena kesungguhannya untuk bertobat, walaupun rajam belum dilakukan, Allah telah mengampuninya. Subhanallah, artinya niat kita untuk bertobat, Allah pun sudah mengampuninya. Nah, lantas orang-orang yang memudahkan diri untuk bertobat adalah orang yang sudah memahami ada penyakit hati apa yang bersarang di dalam hatinya. Bagaimanakah kita harus membersihkan penyakit hati yang ada di dalam hati kita sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah Ustadz Khalil Nafis akan membahasnya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sarung Wadimor diproduksi oleh PT Sukorjo Indah Tekstil dengan mesin-mesin tenun berteknologi canggih. Benang-benang sarung Wadimor diproduksi sendiri oleh pabrik Subas Spinning Mills. Pabrik ini merupakan pemintal benang yang khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan produksi sarung Wadimor. Wadimor memberikan pilihan desain yang beragam bagi masyarakat. Ada motif kotak-kotak, motif polos, dan ada juga motif daerah. Kualitas sarung Wadimor yang istimewa juga sangat dipengaruhi oleh kualitas benang yang baik sehingga menjamin kualitas sarung semakin bermutu dan nyaman dipakai. Jadi tak heran jika sarung Wadimor banyak disukai masyarakat, baik tua atau muda.
sarung Wadimor sangat mudah didapatkan di toko-toko busana muslim di seluruh wilayah Indonesia. Wadimor, tentu sarung kita. Damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti yang kita ketahui ketika Islam sampai di Indonesia, negeri yang terdiri dari begitu banyak suku dan tradisi, tentu saja ada tradisi yang berbeda di setiap daerah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar memahami apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Rasulullah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ustadz Khalil akan memaparkan kepada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana nattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah Masjid At-Taqwa, pemirsa TV One rahimakumullah. Bapak Ibu, berapa hari lagi kita akan puasa? Berapa? Kita prediksi nanti puasa kita bareng atau beda-beda? Insya Allah puasanya bareng, lebarannya bareng. Ini prediksi kayak prediksinya sepak bola. Karena kita biasa berbeda dan kita bisa menyaksikan orang-orang yang mau menyambut bulan Ramadan beda-beda. Ada yang munggahan, ada yang nyekar, ada ziarah kubur, silaturahim, tarhiban di kantor-kantor. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bak kekasih yang akan datang. Kayak ibu-ibu ditinggal suaminya, mau datang suaminya disiapin semuanya. Demikian juga suami yang pulang mau ketemu dengan istrinya. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan suci ini? Rasulullah tuh ngitung ke belakang. Ketika sudah masuk pada bulan Rajab, kayak mau pertandingan sepak bola Piala Dunia. Ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dihitung 60 hari lagi, 59 hari lagi, 58 hari lagi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, betapa rindunya menyambut bulan Ramadan. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Besok mau puasa hari Kamis, ayo banyak-banyakin makan di siang hari karena besok sudah enggak makan lagi. Yang ketawa yang pengalaman. Kita traktiran, ntar Kamis kita udah enggak makan siang, sekarang habisin semua. Ayo kita makan, yang enggak pernah dimakan karena nanti masuk bulan Ramadan. Ramadan kayak hantu, bukan masuk di hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan beri kabar gembira kepada sahabatnya bimaji syahri Ramadan. Ayyuhan nas, qad ja'akum syahru Ramadan. Syahru Ramadan, syahrun mubarak. Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan mubarakah. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kutiba alaikumus siyam tuftahu fihil jannah wa yughlatu fihil annar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada kita, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup. Rasulullah menyampaikan hari barokah, bulan-bulan barokah, berkah bukan berkat. Kalau berkah dari Allah enggak kelihatan, kalau berkat setelah tahlilan. Nah ini aktivis tahlil, aktivis maulidan tahu berkat.
Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kita kerja sekali bi asyri amsalihha, paling sedikit dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Itu barokah. Bapak Ibu sekalian, kalau hitung-hitung umur kita sekarang berapa? Umur kita berapa? Sekarang banyak orang yang meninggal dunia umur 40 tahun. Yang menjelang 40 hati-hati. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah umatmu menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik ya Rasulullah. Tidak mungkin menjadi umat yang terbaik sementara nabi-nabi sebelumnya itu umurnya panjang. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Nabi Nuh, Nabi Idris 865 tahun sampai capek hidup ya. Nabi Ibrahim berapa? 200 tahun. Nabi Ismail umurnya berapa? 137 tahun. Nabi Yusuf berapa umurnya? 110 tahun. Nabi Daud berapa umurnya? 100 tahun. Nabi Muhammad umurnya berapa? 63 tahun. Umatnya berapa? Kita saksikan sekarang harapan hidup kita tambah sedikit. Bagaimana umat Nabi Muhammad bisa lebih baik dari umat terdahulu? Nabi Muhammad menjawab bahwa keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah barokah. Kerja sekali sama dengan 10 kali. Kalau kita puasa sehari sama dengan puasa 10 hari. Kalau puasa 30 hari sama dengan puasa dengan 300. Kalau ditambah 3 hari setelah Syawal, 6 hari setelah Syawal maka menjadi 60. Maka berarti kita puasa 1 bulan dan 6 hari sama dengan puasa 360 hari. Berarti disebutkan dalam hadis man shoma ramadhana wa taba'a sitta ayyamin min Syawal faka'annama shoma dahra. Kalau kita puasa 1 bulan ditambah 6 hari sama dengan puasa 1 tahun. Disinilah Nabi Muhammad SAW umatnya diistimewakan. Umurnya pendek dibanding nabi-nabi sebelumnya, tapi karena barokah di dalamnya sehingga umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummah. Ramadan tempatnya barokah. Semua dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkah bermakna bertambahnya kebaikan. Dan ini bisa dirasakan dan dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Lantas ilmu seperti apa yang harus kita maknai memasuki bulan suci Ramadan? Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Lapar mengajarmu rendah hati selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ibadah saum, ada sebuah ayat yang pasti kita hafalkan dan sering kita dengar, yaitu panggilan Allah untuk orang-orang yang melaksanakan berpuasa adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman, yang ujungnya adalah takwa. Jadi ketika kita berpuasa, ujungnya adalah takwa. Tetapi ada juga orang yang berpuasa bukan untuk bertakwa, hanya untuk menguatkan dirinya. Nah, itulah yang akan dibahas oleh Kiai. Silakan, Ustaz. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, pemirsa TV Wan rahimakumullah. Banyak orang punya motivasi puasa. Ibu-ibu yang gendut, yang berat badannya, mohon maaf ini kalau yang tersinggung, kira-kira sengaja. Biasanya puasa untuk nurunin berat badan. Jadi puasanya bukan karena apa? Biar badannya kurus. Ada orang puasa karena memang mau dioperasi. Dia disuruh puasa dulu baru dioperasi. Ada orang puasa biar sakti. Puasanya puasa pati geni. Sehari semalam hanya makan sekali, namanya puasa pati geni. Puasanya ora pati genah. Puasanya enggak jelas, enggak benar. Banyak macam-macam orang puasa. Motifnya beda-beda. Nyihir orang berpuasa, ingin sakti puasa. Tapi yang dikehendaki di bulan Ramadan adalah puasa karena Allah. Maka panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam. Panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau puasanya bukan karena motif apa-apa, bukan motif duniawi, bukan hanya jasadi, tapi karena Allah. Kalau puasanya karena Allah, penyakitnya sembuh, kegendutannya pun juga akan berkurang. Kalau juga ibadahnya karena Allah puasanya, maka saktinya pun akan diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, manusia di dalam ajaran agamanya tidak ada yang tidak mengajarkan puasa. Semua berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah kebutuhan kita semua. Kita bisa mengendalikan karena kita berpuasa. Coba kalau kita bicara toleransi. Oh, sekarang umat Islam menghormati orang yang tidak berpuasa, buka warung. Silakan makan di jalan. Kata siapa itu? Kebalik itu. Bukan menghormati, yang dihormati itu orang yang berpuasa. Bukan orang yang tidak puasa yang dihormati. Orang berpuasa mentolerir kepada orang yang tidak berpuasa. Mungkin karena tidak agama Islam, mungkin karena perjalanan, mungkin juga karena sakit. Namanya mentolerir. Tolerir itu beda, kita lego, dodo, kata orang Jawa, besar hati, tolerir orang yang tidak puasa. Tapi yang dihormati adalah orang yang berpuasa. Kita pun di Indonesia menghormati agama lain. Oleh karena itu ketika musim atau bulan-bulan orang berpuasa, kalau makan jangan di tengah jalan. Warungnya dibukanya jangan ngeblak-ngeblak. Jangan terlalu dibuka. Kita ini jangan terlalu toleransi kebablasan. Namanya toleransi sampai menghilangkan harga diri, tidak boleh. Toleransi ya silahkan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Engkau menghormati aku akan juga mentolerirmu. Bukan minta dihormati, tapi kewajiban kita umat beragama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan puasa dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Karena puasa adalah kebutuhan umat manusia. Coba lihat Bapak Ibu. Orang itu sehat mau tidak sehat tergantung apa yang dimakan dan cara makannya. Orang itu mau baik atau menjadi orang buruk, wataknya jelek atau wataknya buruk tergantung kepada kehalalan apa yang dimakan. Coba lihat orang yang makannya tidak teratur biasanya hidupnya tidak teratur. Orangnya yang makan apa saja biasanya
juga wataknya apa saja. Maka bagi umat Islam, makan itu bukan hanya sekadar mengganjel perut, tetapi makan itu ada urusannya dengan agama. Orang yang makan barang haram, lam yukbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, maka konsekuensi tidak ada kontrolnya. Kita bisa melihat, coba orang yang hartanya dapat dari hasil korupsi. Coba orang yang ngambilnya dengan cara tidak halal. Mungkin uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Dia hidupnya di penjara. Anaknya kena narkoba. Anaknya nakal. Mungkin ada orang biasa-biasa saja, anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat hafal Al-Qur'an, beasiswa, jadi orang baik. Itu juga rezeki. Oleh karena itu puasa itu menjadi kebutuhan seluruh umat manusia. Maka tak ada dalam agama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang tidak mengajarkan berpuasa. Karena puasa itu adalah kebutuhan kita semua. Coba Bapak Ibu sekalian, berpuasa itu kita coba mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu hanya takluk dengan puasa. Kita bisa bayangkan kalau orang tidak ada kontrol diri, marah semarah-marahnya, tidak tahu tempatnya, tidak tahu siapa yang dimarahi. Kita pasti nyebutnya orang tidak waras. Jadi orang makin waras, orang yang bisa makin mengontrol diri, makin tidak bisa mengontrol diri, makin tidak waras. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya nafsu tidak bisa mengontrol nafsu kita. Kepada lain jenis bukan istrinya juga dilampiaskan. Atau mungkin sesama jenis juga dilampiaskan. Yang penting melampiaskan nafsu. Sekarang sudah lagi musim LGBT. Lesbian, transgender, gay dan sebagainya. Laki-laki kawin dengan laki-laki. Katanya jujur terhadap hati nurani. Perempuan kawin dengan perempuan. Ini demi tegaknya kecenderungan seksual kita. Saya lagi mikir kalau laki-laki kawin sama laki-laki itu. Nikah atau main olahraga ini? Saya nggak paham kalau perempuan nikah dengan perempuan. Ini main bola basket atau menikah? Kalau perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki kawin dengan laki-laki, insya Allah 150 tahun ke depan kita sudah musnah. Kenapa? Laki-laki tidak mungkin hamil, perempuan nggak mungkin hamil. Ini namanya pemusnahan spesies manusia. Makhluk yang nama manusia akan habis kalau tidak ada menikah kepada lain jenis. Maka kita diajari kontrol diri dengan puasa. Kalau kita di siang hari bisa menghindari yang halal, yang kita inginkan, yang kita maui, kita tinggalkan di siang hari. Hal yang halal, latihan bisa ngontrol, bisa enggak kita meninggalkan yang haram itu. Itulah fungsinya dari kita berpuasa ini. Maka pada saat berpuasa adalah menjadi kontrol bagi diri kita. Kalau kita bisa ngontrol diri, maka manusia masih bisa dilihatnya sebagai manusia. Tapi kalau manusia sudah tidak bisa ngontrol diri, Bapak Ibu sekalian, itu bisa lebih rendah daripada hewan. Hewan kucing sejelek-jeleknya masih ada yang miara. Tapi kalau manusia sudah nggak bisa menggunakan akalnya, tak bisa ngontrol diri, jangankan dipiara, deket saja takut. Maka puasa bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan umat manusia. Terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi luar biasa sekali ibadah yang disebut dengan saum. Ternyata memiliki, apabila kita melaksanakan dengan benar-benar, kita akan memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja untuk mencapai kesempurnaan puasa dibutuhkan ilmu bagaimanakah sesungguhnya puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu.
puasa kita di bulan Ramadan. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu. Damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku, damai Indonesiaku. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, pemirsa TV Wan rahimakumullah. Seringkali kita menemukan paradok di masyarakat. Alasan berpuasa masuk kantornya itu lebih siang. Masuknya biasa jam 8, masuknya jam 10. Setengah 12 sudah datang ke masjid, saya pikir baca Al-Quran, ternyata cari AC langsung tidur. Alasannya karena sedang berpuasa. Kita sering menemukan juga ketika jam 1 harusnya dia sudah masuk kantor, masih di masjid juga. Saya pikir wiridan, ternyata masih tidur. Jam 3 pulang. Seringkali kita menjadikan alasan puasa ini untuk tidak produktif. Dianggap puasa menjadi penghambat terhadap kekuatan kita. Padahal Islam menunjukkan dalam sejarahnya penaklukan-penaklukan terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Bahkan penaklukan Spanyol itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi kenapa umat Islam di bulan Ramadan kok malah tambah lemah? Coba lihat Bapak Ibu sekalian paradoknya. Di bulan Ramadan itu kan kita lapar. Tidak banyak mengkonsumsi. Tapi setiap bulan Ramadan pasti ada operasi pasar dari pemerintah agar tidak kekurangan sembako. Barang-barang pada naik harganya. Saya nggak habis pikir dalam teori ekonomi supply and demand. Kalau banyak barang pasti murah, kalau sedikit barang banyak permintaan itu pasti mahal. Ini kok bulan Ramadan barang-barang mahal dan kayak kurang terus. Saya khawatir puasanya tuh puasa balas dendam. Jadi ketika siang hari lapar, ngancam nanti malam saya mau habisin. Coba lihat yang kita makan biasanya kalau di hari-hari biasa tidak dimakan tapi di bulan Ramadan dimakan. Ini kebalikan-kebalikan seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Coba lihat kalau Nabi berpuasa. Mulai dari bulan Rajab Nabi berpuasa. Sya'ban Nabi itu memperbanyak puasa. Biasanya sebulan Nabi hanya puasa hanya 8 dan 3 hari. Senin, Kamis dan 13, 14, 15. Tapi di bulan Sya'ban Nabi hampir seluruh bulan Nabi puasa. 20 hari minimal. Ketika masuk bulan Ramadan terus puasa, terus sholat malam. Di hari terakhir, 10 terakhir Nabi itu baca Quran gak pulang-pulang dari masjid. Disebut ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Nabi bangun malam, keluarganya dibangunin, dikencangkan, jarang pulang karena di masjid. Kalau kita hari pertama full. Dari depan sampai belakang. Makin lama makin habis. Ya kan? Kalau sudah 10 terakhir yang dipikirin bukan Lailatul Qadar. Tapi yang dipikirin adalah Abdul Qadir. Yang dipikirin tiket pulang. Baju lebaran, kue-kue. Padahal seharusnya makin lama itu adalah makin hebat. Karena apa? Ini babak pengisian semifinal, di 10 terakhir itu finalnya. Tapi kenapa kita kok malah jauh dari ibadah kita? Paradok-paradok seperti inilah membuat umat Islam yang seharusnya dengan puasa kuat, dengan berpuasa berprestasi menjadi lebih lemah. Karena apa? Allah lebih senang kepada hambanya yang kuat. Al-muslimul qawi khairun minal muslimil dhaif. Al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Kalau saya usul bulan Ramadan itu harusnya masuk bulan tanggal jam 7 pagi. Kenapa? Sarapannya sudah sebelum subuh. Pulangnya kapan? Jam 5. Kenapa? Karena tinggal makan di sore hari. Tapi nyatanya kita malah tambah pendek.
Jemaah sekalian, inilah paradok. Kenapa di mana-mana banyak umat Islam kadang-kadang tidak maju sebagaimana tuntunan dalam Islam? Karena umat Islam itu jauh dari ajaran Islamnya. Ia muslim, ia mukmin, tapi ajaran Islam tidak meresap dan tidak dilaksanakan. Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita. Bagaimana kita mengembalikan kepada kejayaan Islam, yaitu dengan cara berpuasa, puasa yang baik. Karena kalau tidak puasa dengan baik, maka tak punya arti apa-apa puasanya. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang muslim, banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya enggak dapat apa-apa. Maka puasa itu kata Allah, malam yada qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Kalau kita ini puasanya tidak bisa meninggalkan yang buruk-buruk, ucapannya tetap jelek, hatinya tetap dengki. Tetangga beli mobil, sakit hatinya. Masih senang pamer, punya gelang sampai di sini begitu terus. Yang punya batu akik dipamerin begitu terus. Masih senang-senang seperti ini. Lalu perilakunya masih berbuat jahat kepada tetangga, jalan disempitkan. Maka kalau hal seperti ini kata Allah, kata Rasulullah, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu. Tak perlu kita ini lapar-lapar, tak perlu kita haus-haus, tak perlu kita nahan nafsu kalau kita tidak bisa berpuasa perutnya, puasa mulutnya, puasa hatinya, dan puasa pikirannya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur kita telah mendapatkan sebuah kritik bagi kita bahwa begitu banyak paradok yang ada di hadapan kita. Ini artinya selama ini pemahaman agama kita hanya berakhir di ruang-ruang pengajian, tetapi bukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kesempatan kita, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri. Mari kita sambut dengan sungguh-sungguh. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sarung sudah lekat dengan ciri khas masyarakat Muslim di Indonesia. Sarung juga digunakan oleh berbagai kalangan di berbagai suku yang ada di Indonesia. Wadimor adalah salah satu produk sarung yang banyak digemari seluruh lapisan masyarakat. Saya bangga memakai sarung Wadimor, karena Wadimor sarung khas Indonesia yang kaya akan motif, corak, dan selalu mengikuti tren. Warnanya yang indah dan serasi. Selain itu, Wadimor sangat nyaman kita pakai karena kainnya halus, enak disandang, dan mudah perawatannya. Sarung Wadimor yang memiliki ragam corak yang bervariasi ini diproduksi oleh PT Sukorjo Indah Tekstil dengan mesin-mesin tenun berteknologi canggih, bahan benang bermutu terbaik, tenaga ahli, serta desainer-desainer yang sangat berpengalaman, sehingga menghasilkan kualitas sarung yang cemerlang, tidak luntur, dan tidak kusam. Wadimor, tentu sarung kita. Halo, selamat siang Mbak Lola. Siang Mbak. Katanya nih di Alzeta ada produk baru ya Mbak ya? Di Alzeta selalu ada produk baru. Oh selalu itu ya? Selalu ada produk baru, iya betul. Apa itu kira-kira Mbak? Kalau Alzeta itu kan kita ciri khasnya biasanya main di printing. Ini kayak baju yang Mbak pakai nih, ini printingnya kawung. Itu jadi ikon kita di K2 untuk di kuartal lebaran gitu. Nah produk yang terbarunya kita lihat di sini Mbak. Oh di sebelah sini, ya. ada apa kita lihat sih ini. di sini? Nah ini kita punya denim scarf. Denim? Ya denim. Denim dijadiin scarf, itu Betul kan belum sekali. ada ya? Betul sekali. Ini juga contohnya seperti yang saya pakai, ini denim scarf. Nah ini seperti ini. Ini bahannya terbuat dari 100% katun. Oh jadi nggak akan panas. Nggak akan panas. Terus bisa casual gitu juga ya, iya, pakai betul. celana Jadi jeans penampilannya gitu kalau ya? misalkan Mbaknya nih pengen jalan dengan tampilan look yang casual, ini cocok dipakai gitu. Gitu ya, yang pastinya kita bisa jadi lebih up to date gitu Betul. kan. Mas Masih Ariel juga ya tuh. pakai. Itu dipakainya gayanya diikat ya gitu. Gaya, Kalau di iya, Sunda gitu. cuco ya. Langsung beda.
Iya, betul. Iya, ini kan dengan gaya-gaya seperti batik gitu ya, Iya, Mbak ya. betul. Itu Tapi juga yang ini pastinya aku kayaknya baru lihat deh. Iya, kalau denim itu Mm-mm. sebetulnya prosesnya itu sama dengan denim yang lain. Jadi prosesnya itu kita di washing. Di washing dulu. Untuk bahan yang ini stone wash gitu. Jadi menggunakan batu apung prosesnya. apung. Iya, jadi pakai proses pakai batu apung. Nah, sehingga hasilnya itu warna-warnanya itu cantik gitu, warna-warna denim. Warna-warna cantik Warna-warna gitu ya. cantik, iya, warnanya atraktif sekali gitu. Nah, terus satu lagi nih ciri khas di denim scarfnya Elzata, kita juga ada efek crush gitu. Jadi dia kayak yang agak gelombang gitu, dia bertekstur seperti itu. Jadi iya. ini agak kerut-kerut gimana gitu ya. Iya, jadi penampilannya itu beda dengan denim-denim yang lain. Iya, dan ini juga ya lihat tuh. Iya, kan? betul. Ini juga kita ada aplikasi seperti besi-besinya ini. gitu kan, lucu. Iya, betul sekali. Oh, lucu-lucu juga. Tadi juga yang Iya. kayak Mas Ari pakai juga lucu ya di Iya. sini ya. Gitu. Mas Ari mau nyobain itu. Jadi sekalian belanja ya, Mbak ya? Oh iya boleh deh. Sekalian Yang belanja mana nanti. ya kira-kira ya? Aku mau belanja buat sekalian stok nih di sini. Mas Ari udah dapat yang mana? Udah deh kalau gitu Udah kita langsung langsung aja dikembalikan ke dalam studio aja langsung ya. Kita sambut langsung aja deh ke dalam cus Mas Agung. Oke. Baik, terima kasih pemirsa rahmati Allah. Kembali kita bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutup di segmentasi yang berikut ini, berdua dari guru-guru kita akan kembali menyampaikan kesimpulan dari tema kita. Silakan, Ustadz. Pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kesyukuran itu harus nyata. Kita bersyukur kepada Allah, kita diizinkan untuk menikmati berkah Ramadan. Wujud kesyukuran itu bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi harus diekspresikan. Ekspresikannya itu meningkatkan kualitas ibadah. Kalau sebelum Ramadan, ibu-ibu pakai jilbab, alhamdulillah. Masuk Ramadan, tingkatkan kualitasnya, jangan lagi jilbab yang sempit-sempit. Ramadan, sebelum Ramadan, tadarusan. Masuk Ramadan sebagai wujud syukurnya tingkatkan kualitasnya. Gimana caranya? Jangan sekedar baca bahasa Arabnya, tapi yuk Ramadan kali ini kita baca artinya. Puasa Senin Kamis di luar Ramadan, yuk masuk Ramadan kita tingkatkan kualitasnya sebagai wujud kesyukuran kita dengan cara apa? Mengurangi hal-hal yang tidak manfaat. Orang yang memasuki bulan suci Ramadan, wujud syukurnya adalah meningkatkan kualitas ibadahnya. Setelah itu lepas Ramadan, yang namanya pelatihan, yang namanya pengkaderan, Ramadan ini adalah kursus. Lepas Ramadan hasilnya kita lihat. Kalau rajin Ramadan, rajin sholat lail, seharusnya lepas Ramadan, sholat tahajudnya tetap jalan. Ramadan rajin tadarus, lepas Ramadan tetap tadarusnya jalan. Itulah yang disebut pandai mengekspresikan rasa syukur kepada Allah dengan bulan suci Ramadan ini. Demikian. Jamaah Masjid At-Taqwa pemirsa TV One, kita coba nanti mengukur puasa kita. Kita coba ukur dengan ukuran yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali tentang derajat puasa. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Puasa awam itu puasa yang biasa, yang semua orang bisa melakukan termasuk makhluk hewan itu juga bisa. Hanya meninggalkan makan, minum, dan nafsu. Nah, puasa yang istimewa, yang khusus itu selain puasa tadi juga puasa anggota tubuhnya dan panca inderanya. Matanya berpuasa dari maksiat, kupingnya puasa dari maksiat, mulutnya juga puasa dari riba dan ngomongin orang. Termasuk yang muda kitab, grup WhatsApp, grup BB, Facebook, itu juga bagian dari nanti yang mengurangi puasa istimewa. Nah, yang ketiga, derajat puasa untuk kita ngukur adalah puasa yang dengan hatinya. Hatinya tidak berpikir soal tiket pulang kampung, kue lebaran, atau soal baju baru. Tapi kita berpikir dan ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuka puasa itu yang diingat bukan balas dendam dari kelaparan. Tapi yang dipikirkan puasa tadi saya itu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau ternyata tidak diterima, bagaimana dengan puasa saya?
Inilah cara mengukur puasa kita selama di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian nanti gampang, Pak puasa saya diterima atau tidak. Nggak usah nanya tetangga atau teman apalagi pada ustadz. Gampang cara menilainya. Sebelum bulan Ramadan ini bagaimana perilaku kita, baik apa buruk, sering-sering dengki tetangga, iri sama kawan dan lain sebagainya. Kalau ternyata perilaku buruk ini masih ada setelah bulan Ramadan, berarti Ramadannya tidak berbekas apa-apa, hanya lapar dan haus. Tapi kalau ternyata setelah Ramadan perbuatannya lebih baik, ternyata jilbabnya tambah bagus, bapak-bapak juga perhatiannya pada keluarga lebih baik, yang biasa pulang malam, kadang-kadang jarang pulang kayak Bang Toyib, itu lebih sering pulang tepat waktu, perhatian sama keluarga, lalu juga jujur pada keluarganya, di situ bertanda bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu kita bisa melihat puasa kita diterima atau tidak ketika akhirnya kita mendapat takwa. Bagaimana bisa melihat takwa? Ketika kita Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan kita. Fitrah itu apa? Sensitivitas. Bapak Ibu kalau biasa bekerja maksiat itu biasanya kalau nggak biasa itu biasanya merasa bersalah bermaksiat. Nggak pernah bohong, bohong sekali saja itu kepikiran takut ketahuan. Tapi yang sudah biasa bohong nggak enak kalau nggak bohong. Nah itu bisa kefitrian kita. Nah kita begitu juga hati ini akan bebal, akan kaku, akan terkotori. Tapi masuk bulan Ramadan itu sudah bulan taubat. Dibersihkan kotor-kotoran itu. Dibersihkan hati yang kotor itu. Dikembalikan kepada kefitrahan kita. Nah kita bisa mengukur nanti puasa kita ini puasa apakah puasa seperti puasa awam, cukup lapar saja, apakah sudah puasanya puasa istimewa atau puasa yang sangat istimewa, VVIP. Setelah itu dilihat setelah Ramadan diterima atau tidak. Oh ternyata saya tidak diterima. Jangan ngomong kemana-mana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan yang kami idolakan ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa kembali kalau ternyata tidak berbekas apa-apa. Tapi mudah-mudahan puasa kita nanti dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru kita yang telah menyampaikan tentang apa yang semestinya kita persiapkan baik-baik dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar siap dengan ilmu yang telah disampaikan tadi, sehingga kita menikmati dengan ilmu di bulan suci Ramadan dan kita tahu bahwa kita termasuk orang yang dipilih Allah, yaitu orang yang dibersihkan dosa-dosanya selepas keluar dari bulan suci Ramadan. Kita akan berdoa bersama selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, demikian Damai Nusa untuk kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan saat lagi Anda bisa menyaksikan Hijab Stories bersama dengan pengusaha ekonomi kreatif Garut. Perlu juga kami informasikan bahwa nanti selama bulan suci Ramadan, Damai Nusa akan hadir secara spesial, yaitu dimulai pada pukul 15.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang memanjangkan umur kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, pertemukanlah kami kepada Ramadan ya Allah. Dan tidak cukup sampai di situ ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk memperbanyak amal kebaikan di sisimu ya Allah. Dan yang lebih penting dari itu, berikan kami kesanggupan dan kemampuan pula untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan Engkau panggil kami menghadap kepadamu, jangan Engkau panggil orang-orang yang kami cintai menghadap kepadamu sebelum kami mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan kami juga mohon kepadamu, manfaatkanlah, jadikanlah Ramadan ini bermanfaat bagi memperbaiki hidup kami, memperbaiki dunia kami, memperbaiki akhlak kami. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Fattahu ya Razzaq, ya Qawiyyu ya Matin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalawil karim wa 'azmi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fanna ya karim. Ya Allah, berkahilah ya Allah di bulan Sya'ban ini. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ya Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat bermakna kepada kehidupan kami. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan dengan baik ya Allah, dengan penuh keimanan ya Allah, wahtisaban ya Allah. Mudah-mudahan kami diberi Lailatul Qadar ya Allah. Mudah-mudahan amal kami diterima ya Allah. Jika kami berbuat dosa sebelum bulan Ramadan, maka bersihkanlah pada saat Ramadan ya Allah. Dan kebiasaan bulan Ramadan ya Allah, sampaikanlah ya Allah, teruskanlah ya Allah sampai setelah Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal ini amal untuk kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Fattahu ya Razzaq. Allahumma ufir lana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan terimalah amal baik kami ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahimu ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Allahumma inna ya Allah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami diberi ridhamu ya Allah, dan kami diberi husnul khatimah ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana taqabbal minna ya Allah ibadatana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.